Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10. Kita akan melanjutkan bab 1. Namun sebelum itu, sebelum belajar, marilah kita berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari dapat kita mengerti dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, matematika kelas 10 ya. Kita akan membahas bab 1, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kali ini kita akan membahas 1.3 pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, berdasarkan konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak, kita akan mempelajari bagaimana konsep pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai ya, atau sering kita jumpai kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal ya, seperti lowongan kerja. Itu biasanya mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu, batas nilai cukup seseorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian, dan batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan untuk melintas. Nah, itu biasanya ada batasan-batasan. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan konsep nilai mutlak ke dalam pertidaksamaan linear dengan memahami dan meneliti kasus-kasus berikut ini. Jadi ada nanti beberapa kasus yang akan kita pelajari atau kita melihat kasus-kasus tersebut bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama, seorang bayi lahir prematur ya, ada bayi lahir prematur. Prematur ini maksudnya lahir sebelum waktunya di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Untuk mengatur suhu tubuh ya, jadi suhu tubuh bayi itu harus tetap diatur supaya tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator selama 2 hari. Nah, suhu inkubator harus dipertahankan itu berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Nah, bayi tersebut lahir dengan berat badan seberat 2100 sampai 2500 gram atau 2,1 sampai 2,5 kg. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, jadi suhu ruangan itu berpengaruh pada inkubator, penyimpangannya sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, ini gambar inkubator. Jika kalian belum tahu ya, atau belum pernah melihat gambar dari inkubator ya, fungsinya untuk mempertahankan suhu. Nah, alternatif penyelesaiannya, cara satu itu kita bisa menghitungnya dengan nilai mutlak ya. Jadi kita menggunakan konsep nilai mutlak. Pada kasus tersebut di atas, kita sudah mendapatkan data dan suhu inkubator yang harus dipertahankan selama 1 sampai 2 hari. Nah, semenjak kelahiran, yaitu 34 derajat Celcius. Nah, misalkan T adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruangan dengan perubahan yang diharapkan sebesar 0,2 derajat Celcius ya, nilai mutlak suhu tersebut dapat dimodelkan yaitu sebagai berikut. Nah, jadi dimodelkan nilai mutlak T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2. Oke, kita lihat selanjutnya. Dengan menggunakan definisi 1.1, nilai mutlak T negatif 34 ditulis menjadi. Nah, kita ingat lagi definisi 1.1 ini tidak boleh dilupakan ya, harus terus diingat karena masih berkaitan dengan materi-materi selanjutnya. Nilai mutlak T negatif 34 sama dengan jika T negatif
34, maka atau jika T lebih besar sama dengan 34, ya. Negatif T negatif 34 jika T lebih kecil dari 34. Nah, akibatnya nilai mutlak T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 berubah menjadi, ya, T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 dan min negatif T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 atau T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 dan T negatif 34 lebih kecil sama dengan negatif 0,2, atau dituliskan menjadi nilai mutlak T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2, ya, negatif 0,2, T negatif 34 itu lebih besar sama dengan negatif 0,2, T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2. Ya, kita dapat menyimpulkan, ya, T lebih besar sama dengan 33,8, T lebih kecil sama dengan 34,2, ya. Jadi kita bisa tentukan T ini dari, ya, jika T negatif 34 itu dikurang negatif 0,2 itu hasilnya 33,8 dan jika ditambah itu hasilnya 34,2. Dengan demikian interval perubahan suhu inkubator adalah, ya, T, ya, T lebih besar sama dengan 33,4 atau T lebih kecil sama dengan 34,2 jika perubahan suhu inkubator itu bergerak. Jadi, ya, perubahan suhu inkubator itu bergerak dari 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius. Nah, cara kedua itu mengamati melalui garis bilangan. Nah, perhatikan garis bilangan di bawah ini. Ya, jadi kita buat garis bilangan, ya, fokusnya ke 34 derajat Celcius. Nah, perubahannya tadi kan 0,2. 0,2 ini bisa sebelum 34 atau setelah 34. Jadi kita buat perubahan garis bilangannya seperti ini. Ini interval perubahan suhunya. Jadi 34 sebagai pusatnya, ya. Nanti 0,2 derajat Celcius ke bawah dan 0,2 derajat Celcius ke atas atau ke kanan. Nah, berdasarkan gambar interval perubahan suhu inkubator, ya, adalah T lebih besar sama dengan 33,8, T lebih kecil sama dengan 34,2, ya. Jadi himpunannya ini, ya. Jadi perubahan suhu inkubator itu bergerak dari 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius. Cara ketiga. Nah, cara ketiga ini alternatif penyelesaiannya menggunakan nilai mutlak T sama dengan akar T kuadrat. Nah, jadi nilai mutlak T lebih kecil sama dengan 0,2, ya. Itu akar T negatif 34 kuadrat lebih kecil sama dengan 0,2. Ini kita kuadratkan. Jadi T negatif 34 kuadrat lebih kecil sama dengan 0,2 kuadrat, ya. T negatif 34 kuadrat dikurang, ini pindah ruaskan, dikurang 0,2 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Nah, jadi kita proses ini, ya. Kita kalikan, ya, dapatnya ini T negatif 34,2, T negatif 33,8 lebih kecil sama dengan 0. Nah, nilai pembuat nolnya adalah T sama dengan 34,2 atau T sama dengan 33,8. Jadi kita buat daerahnya seperti ini, 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius. Ini hasilnya. Ya, itu cara ketiga. Nah, sekarang masalah 1.4, ya.
Ada tentara ini melakukan latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Dia berencana menembak objek yang telah ditentukan dengan jarak tertentu. Jika X sama dengan 0 adalah posisi diam tentara tersebut, maka pola lintasan peluru yang mengarah ke objek dan diperkirakan memenuhi persamaan 0,480x dikurang Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru, ya, sehingga memungkinkan lintasan peluru dapat berubah menjadi Y negatif 0,475x dikurang 0,35 sama dengan 0. Pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter akibat pengaruh perubahan arah tersebut, ya. Nah, ini masalah yang berikutnya, ini tentara yang sedang latihan menembak. Jadi ada penyimpangan, ya, lintasan. Nah, kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Nah, alternatif penyelesaian 1, ya, menggunakan definisi 1.1. Jadi nilai mutlak 0,480x ditambah 0,33 dikurang 0,475x ditambah 0,35 lebih kecil sama dengan 0,05. Jadi ini kita kurangkan 0,480x ini dikurang 0,475x, jadi hasilnya 0,05x dikurang 0,02, ini 0,33 dikurang 0,35 lebih kecil 0,05. Nah, dapatnya seperti ini, ya. Jadi kalau dia bilangan itu sendiri, jika X lebih besar sama dengan 4, tapi kalau negatif nilai mutlak negatifnya itu jika X lebih kecil dari 4. Itu untuk alternatif definisi 1.1-nya. Kasus satunya, untuk X lebih besar sama dengan 4, maka 0,05x negatif 0,02 lebih kecil sama dengan 0,05 atau X lebih kecil sama dengan 14, ya. Jadi dari mana dapat 14 ini? Ini kita pindah ruaskan, ya, ke sebelah kanan. Jadi nanti dapatnya 0,05 ditambah 0,02, ya, baru X 0,07 dibagi 0,05, ya. Itu nanti hasilnya dapatnya X sama dengan X lebih kecil sama dengan 14. Irisan X lebih besar sama dengan 14 dan X lebih kecil sama dengan 14 adalah X, ya, lebih besar sama dengan 4, X lebih kecil sama dengan 14. Nah, itu kasus 1. Kasus 2-nya, untuk X lebih kecil dari 4, maka negatif 0,005x tambah 0,02 lebih kecil sama dengan 0,05 atau X lebih besar sama dengan negatif 6. Irisannya, X lebih kecil dari 4 dan X lebih besar sama dengan negatif 6 adalah X lebih besar sama dengan negatif 6 dan X lebih kecil dari 14. Nah, gabungan kasus 1 dan kasus 2 adalah X lebih besar sama dengan negatif 6 dan X lebih kecil dari 14. Akan tetapi karena X sama dengan 0 adalah posisi awal, maka X lebih besar sama dengan 0 diiris dengan X lebih besar sama dengan negatif 6, X lebih kecil dari 14, sehingga X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 14. Jadi penyimpangan lintasan peluru akibat pengaruh kecepatan angin dan hentakan senjata sebesar 0,05 meter terjadi hanya sejauh 14 meter. Nah, kita lanjutkan. Alternatif penyelesaian kedua, ya, ini menggunakan nilai mutlak Y sama dengan akar Y kuadrat dengan mengingat Y bilangan real. Nilai mutlak Y sama dengan akar Y kuadrat, maka dapat dituliskan seperti ini, ya.
Nilai mutlak 0,480x tambah 0,33 dikurang atau negatif 0,475x tambah 0,35 lebih kecil sama dengan 0,05 ya. Nilai mutlak 0,005x dikurang 0,02 lebih kecil sama dengan 0,05. Akar 0,005x negatif 0,02 kuadrat ya lebih kecil sama dengan 0,05. Kedua ruas dikuadratkan ya, kita kuadratkan 0,05x dikurang atau negatif 0,02 kuadrat lebih kecil sama dengan 0,05 kuadrat ya. Dapatlah hasil akhirnya 0,5x tambah 3, 0,5x negatif 7 ya lebih kecil sama dengan 0. Nah, bentuk pertidaksamaan 1.7 memiliki makna bahwa dua bilangan yaitu 0,5x tambah 3 atau positif 3 dan 0,5x negatif 7 jika dikalikan hasilnya sama dengan 0 atau kurang dari 0 negatif. Artinya terdapat dua kemungkinan yang memenuhi kondisi 1.7 yaitu 0,5x tambah 3 dan 0,5x negatif 7 atau 0,5x positif 3 lebih kecil sama dengan 0 dan 0,5x negatif 7 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemungkinan satu adalah 0,5x tambah 3 lebih besar sama dengan 0 dan 0,5x negatif 7 lebih kecil sama dengan 0. Diperoleh x lebih besar sama dengan negatif 6 dan x lebih kecil sama dengan 14 sehingga dapat ditulis ya x lebih besar sama dengan negatif 6, x lebih kecil sama dengan 14. Kemungkinan kedua adalah 0,5x tambah 3 lebih kecil sama dengan 0 dan 0,5x negatif 7 lebih besar sama dengan 0. Diperoleh x lebih kecil sama dengan negatif 6 dan x lebih besar sama dengan 14 atau tidak ada nilai x yang memenuhi kedua pertidaksamaan. Jadi himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan 1.7 adalah ya x anggota bilangan real ya x lebih besar sama dengan negatif 6 dan x lebih kecil sama dengan 14 ya. Jadi hasilnya ini ya. Karena x sama dengan 0 adalah posisi diam tentara atau posisi awal peluru, maka lintasan peluru haruslah pada interval x sama x lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian interval x lebih besar sama dengan negatif 6 dan x lebih kecil sama dengan 14 akan diiriskan kembali dengan x lebih besar sama dengan 0 seperti berikut. Nah, jadi dapatlah irisannya ya x ya lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 14. Jadi penyimpangan lintasan peluru akibat pengaruh kecepatan angin dan hentakan senjata sebesar 0,05 meter terjadi hanya sejauh 14 meter ya. Nah, ini perhatikan grafik ya. Ini grafik atau gambar 1.12 ini menyatakan lintasan peluru ya. Jadi lintasan peluru itu ada penyimpangan ya. Dari gambar 1.12 jelas akan terlihat bahwa grafik lintasan peluru yang diprediksi mengalami penyimpangan atau garis putus-putus ya. Penyimpangan sejauh 0,05 meter akan terjadi hingga x sama dengan 14 meter. Nah, ini ya terjadi hingga x sama dengan 14 meter. Nah, kita lihat masalah 1.5. Secara umum untuk setiap x a anggota bilangan real, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat disajikan dalam bentuk nilai mutlak x ya lebih kecil sama dengan a untuk a lebih besar sama dengan 0. Nilai mutlak x lebih besar sama dengan a untuk a lebih besar sama dengan 0.
Ingat pada teori sebelumnya bahwa nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Jika demikian, menurut pendapatmu apa yang akan terjadi pada bentuk umum di atas jika A lebih kecil dari 0? Ya, silakan didiskusikan. Berikutnya, mari kita temukan penyelesaian dari bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak linier mutlak X lebih kecil sama dengan A dan mutlak X lebih besar sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0. A anggota bilangan real. Alternatif penyelesaiannya, kasus 1, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0. A anggota bilangan real. Dengan menggunakan definisi 1.1, maka untuk X lebih besar sama dengan 0, maka X nilai mutlak X sama dengan X sehingga X lebih kecil sama dengan A. Untuk X lebih kecil dari 0, maka X sama dengan negatif. Nilai mutlak X sama dengan negatif X sehingga negatif X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan negatif A. Dengan demikian, penyelesaian dari mutlak E lebih kecil sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0. A anggota bilangan real adalah X lebih kecil sama dengan A dan X lebih besar sama dengan negatif A, atau sering dituliskan dengan X lebih besar sama dengan negatif A, X dan X lebih kecil sama dengan A. Jadi menyelesaikan mutlak X lebih kecil sama dengan A setara dengan menyelesaikan X lebih besar sama dengan negatif A dan X lebih kecil sama dengan A. Kasus kedua atau kasus 2, nilai mutlak X lebih besar sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0. A anggota R. Dengan menggunakan definisi 1.1, maka untuk X lebih besar sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan X sehingga X lebih besar sama dengan A. Untuk X lebih kecil dari 0, maka mutlak X sama dengan negatif X sehingga negatif X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan negatif A. Dengan demikian, penyelesaian dari mutlak X lebih besar sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0, A anggota bilangan real adalah X lebih kecil sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Jadi menyelesaikan mutlak X lebih besar sama dengan A setara dengan menyelesaikan X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan negatif A. Dari masalah-masalah dan penyelesaian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sifat pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dapat disimpulkan, kita tuliskan kesimpulan tadi, itu sifat 1.2. Untuk setiap A X bilangan real, yang pertama kesimpulannya, jika A lebih besar sama dengan 0 dan mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka X lebih besar sama dengan negatif A dan X lebih kecil sama dengan A. Yang kedua, jika A lebih kecil dari 0 dan mutlak E lebih kecil sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Yang ketiga, jika mutlak X lebih besar sama dengan A dan A lebih besar dari 0, maka X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan negatif A. Kasus 1 dan kasus 2 dapat juga diselesaikan dengan memanfaatkan hubungan mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Lihat kembali latihan-latihan sebelumnya. Jadi kamu perhatikan kembali latihan-latihan sebelumnya. Tentu saja kamu diminta mengingat kembali konsep-konsep persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah menyelesaikan kasus pertidaksamaan linier nilai mutlak dengan menggunakan hubungan mutlak X sama dengan akar X kuadrat dapat dilihat pada contoh
1.4 di bawah ini. Ini contoh 1.4. Buktikan mutlak X tambah Y lebih kecil sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Ya, kita lihat buktinya. Untuk X, Y bilangan real, mutlak X lebih kecil sama dengan mutlak Y. Ya, itu ekuivalen dengan negatif mutlak Y. Ya, X lebih besar sama dengan negatif mutlak Y. X lebih kecil sama dengan mutlak Y. Untuk X, Y, ya, untuk X, Y bilangan real, mutlak Y lebih kecil sama dengan mutlak X, itu sama dengan Y lebih besar sama dengan negatif mutlak E, dan Y lebih kecil sama dengan mutlak X. Dari kedua pernyataan di atas maka diperoleh, ya, negatif mutlak X tambah mutlak Y lebih kecil, diperoleh X tambah Y lebih kecil negatif mutlak X tambah mutlak Y. X tambah Y lebih kecil, ini tadi ya, kita Bapak ulangi, X tambah Y lebih besar, ya, lebih besar negatif mutlak X tambah mutlak Y. X tambah Y lebih kecil sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Atau, ya, mutlak X tambah Y lebih kecil sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Latihan 1.4. Ini diskusikan dengan teman-temanmu. Boleh menggunakan WA, boleh menggunakan Line, boleh menggunakan telepon, ya. Jika A, B anggota bilangan real dengan A, ya, dengan B lebih kecil dari A dan B lebih besar dari 0, ya. Oke, maka tentukan penyelesaian umum untuk pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan bentuk mutlak A X tambah B lebih kecil sama dengan mutlak BX tambah A. Contoh 1.5. Selesaikan pertidaksamaan mutlak 2X tambah 1 lebih besar sama dengan mutlak X negatif 3. Alternatif penyelesaian 1, ini gunakan definisi 1.1, ini buat sebagai latihan, kamu lengkapi di catatannya, ya. Alternatif penyelesaian 2, gunakan mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Bentuk ini bukan linear tetapi disajikan sebagai alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian yang kedua, gunakan mutlak X sama dengan akar X kuadrat, ya. Tadi sudah disampaikan. Langkah 1, ingat bahwa mutlak X sama dengan akar X kuadrat sehingga nilai mutlak 2X tambah 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak X negatif 3, ya. Kita akarkan 2X tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan akar X negatif 3 kuadrat, ya. Ini dikuadratkan, nanti dapat 4X kuadrat ditambah 4X tambah 1 lebih besar sama dengan X kuadrat negatif 6X tambah 9. 3X kuadrat tambah 10X negatif 8 lebih besar sama dengan 0. Jadi dapat 3X ini dari 4X kuadrat dikurang X kuadrat, ya. Dapat 10 ini 4X ditambah 6X, ini pindah ruas ke sini jadi positif 6X, ya. 1 dikurang 9 jadi negatif 8. Jadi kita cari faktornya 3X negatif 2 dan atau X tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Kita lihat hasilnya. Langkah kedua, menentukan pembuat 0. Jadi dari langkah 1 tadi kita bisa menentukan
pembuat 0, X sama dengan 2/3 dan X sama dengan negatif 4. Langkah 3, letakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Nih, jadi pembuat 0 tadi 2/3 dan X negatif 4. Kita buat tandanya. Nah, ini langkah ketiga. Langkah 4, menentukan interval penyelesaian. Dalam hal ini interval penyelesaian merupakan selang nilai X yang membuat pertidaksamaan bernilai non negatif sesuai dengan tanda pertidaksamaan pada soal di atas. Dengan demikian, arsiran pada interval di bawah ini adalah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, ini ya. Langkah kelima, menuliskan kembali interval penyelesaian. Himpunan penyelesaian atau HP dari X ya, X lebih kecil sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan 2/3. Perhatikan grafik berikut. Kita akan menggambarkan grafik Y nilai mutlak 2X tambah 1 dan grafik Y sama dengan nilai mutlak X negatif 3 untuk setiap X anggota bilangan real. Nah, ini grafik Y sama dengan 2 mutlak 2X tambah 1, ini Y ya. Y mutlak X negatif 3 ya. Ini untuk grafik pertidaksamaan ya, mutlak 2X tambah 1 lebih besar sama dengan mutlak X negatif 3 dapat dibaca menjadi Y sama dengan mutlak 2X tambah 1 lebih besar ya, lebih besar Y sama dengan mutlak X negatif 3 dan berdasarkan grafik dapat dilihat pada interval. Nah, ini intervalnya ya. Ini kita bisa lihat. Nah, untuk latihan di rumah ya, coba kamu selesaikan ya 4 soal berikut ya, ditulis di buku latihan. Kamu selesaikan soal-soal berikut dengan tepat. Yang pertama, nomor 1, manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar? Berikan alasanmu ya. Jadi ini pernyataan saja benar atau salahnya. Yang A ini salah atau benar ya, nanti kamu berikan alasan. Yang kedua, selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak berikut ya, mutlak 3 negatif 2X lebih kecil dari 4 ya. Nomor 3, Maria memiliki nilai ujian matematika 79, 67, 87 dan 90. Jika dia harus ujian sekali lagi dan berharap mempunyai nilai rata-rata 81, berapa nilai yang harus dia raih sehingga nilai rata-rata yang diperoleh paling rendah menyimpan 2 poin. Nah, ini kamu silakan kerjakan. Nomor 3 juga. Nomor 4, sketsa grafik. Nah, buat sketsa grafik Y sama dengan mutlak 3 X negatif 2 negatif 1 untuk X lebih besar sama dengan negatif 2 dan X lebih kecil sama dengan 5 dan X bilangan real. Nah, ini untuk pelajaran hari ini ya. Nanti kirim latihannya dipoto, dikirim di Google Classroom ya. Nah, untuk minggu depan hari Rabu depan tanggal 26 itu kita akan ulangan ya, ulangan bagian 1.1 dan 1.2 ya. Uji kompetensi 1.1. Nah, ini soal-soal yang ada di buku di halaman 25 dan 26. Di halaman 25 dan 26. Ini kalian pelajari ya. Kalian pelajari. Nanti dari sini Bapak akan ambil ya beberapa soal atau soalnya mirip dengan soal-soal yang ada di latihan ini atau uji kompetensi ini. Ya, jadi 1 sampai dengan 6 ya. Kamu pelajari di rumah ya. Kalau belum paham ya, silahkan diulangi video-video Bapak sebelumnya. Kalau memang penjelasan Bapak
dirasa kurang, kurang cukup, kamu boleh mengambil dari sumber-sumber yang lain, karena sumber-sumber yang lain sudah cukup banyak ya. Jadi kamu tinggal memilih saja sehingga kamu dapat mengerti materi-materi yang kita pelajari. Nah, untuk bab 1 ya. Jadi ada 2 kali ulangan nanti hari Rabu depan tanggal 26 itu ulangan 1.1 dan 1.2, dan minggu berikutnya kita ulangan 1.3 supaya tidak terlalu berat untuk kalian belajar. Nah, sampai di sini materi kita kali ini. Ingat, tetap semangat ya, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Usahakan selesai hari ini ya, supaya tidak membebani kalian dengan bertambahnya tugas-tugas yang ada. Ya, salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.